Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khurafat Kuriski dengan NPM 20180111098. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Kolama Astrid dengan NPM 20180111038. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Mega Sinaga dengan NPM 20180111062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egu Prayogo dengan NM 2018011080. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mentari Putri Maharani dengan NPM 20180111002. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imtihanul Khairunisa, nomor NPM 20180111018. Perkenalkan, nama saya Salwa Mutia dengan NPM 20180111086. Perkenalkan, nama saya Rafa Habibasono dengan NPM 20180111100. Kami dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan materi tentang penulisan angka bilangan serta penulisan singkatan dan akronim. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penggunaan angka bilangan serta singkatan dan akronim. Yang pertama adalah bahasa merupakan sebuah sistem bunyi yang arbitrer dan bersifat konvensional. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berkomunikasi, kadangkala kita menggunakan singkatan dan akronim agar mempermudah komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, hal ini justru harus menjadi perhatian mengenai cara penggunaan bentuk dan aturan singkatan dan juga akronim dalam mengaplikasian dalam kehidupan berbahasa sehari-hari. Akronim menurut Wikipedia adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Sedangkan singkatan artinya adalah sebuah susunan kata atau kalimat yang dipendekkan menjadi satu huruf atau lebih. Banyak bentuk dan aturan penulisan dalam pengaplikasian singkatan dan akronim ini. Baik, apa itu singkatan? Singkatan adalah bentuk pendek dari satu kata atau lebih yang diucapkan huruf demi huruf. Berdasarkan Panduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia, terdapat 5 kaidah penulisan singkatan, yaitu yang pertama adalah singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat. Singkatan ini diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkatannya. Contohnya adalah Haji Sopar, H. Sopar, Sarjana Ekonomi, S. E. Sarjana Kesehatan Masyarakat, S. K. M. Bapak, B. P. K. Kolonel, Kol. Dan sebagainya. Yang kedua adalah singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat. Masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya adalah atas nama A. M. dengan alamat D. A. Untuk beliau U. B. U. P. untuk perhatian. S. D. sampai dengan, dan masih banyak contoh yang lain. Yang ketiga, singkatan gabungan kata yang terdiri dari 2 atau 3 kata biasanya disingkat dengan mengambil huruf awal dari tiap-tiap kata, kemudian diakhiri dengan tanda titik. Sebagai contoh, yang pertama, DLL titik yang merupakan singkatan dan lain-lain, DSB titik yang merupakan singkatan dan sebagainya, HLM titik yang merupakan singkatan halaman, TTD titik yang merupakan singkatan tertanda, dan yang terakhir, YTH titik yang merupakan singkatan yang terhormat. Yang keempat, lambang kimia, singkatan suatu ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti dengan tanda titik. Sebagai contoh, CU yang merupakan singkatan dari cuprum, CM yang merupakan singkatan dari sentimeter,
L yang merupakan singkatan dari liter, dan yang terakhir kg yang merupakan singkatan dari kilogram. Yang kelima, singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa adanya tanda titik. Sebagai contoh yang pertama, PT yang merupakan singkatan dari perseroan terbatas, MAN yang merupakan singkatan dari Madrasah Aliyah Negeri, SIM yang merupakan singkatan dari Surat Izin Mengemudi, KTP yang merupakan singkatan dari Kartu Tanda Penduduk. Baik, akronim berdasarkan KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Dan berdasarkan PUEBI, akronim dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal. Setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa ada titik atau tanda titik. Ya, baik, contohnya yang pertama BIN, Badan Intelijen Negara, dan WIB, Waktu Indonesia Barat. Dan yang kedua, akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya UNILA, Universitas Lampung, dan WAGUP, yaitu Wakil Gubernur. Dan selanjutnya, yang terakhir, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata. Gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya pemilu, yaitu pemilihan umum, dan bandara, bandar udara. Angka bilangan adalah tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan atau sebagai nomor. Secara umum, angka yang digunakan ada dua, yaitu angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab itu contohnya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan angka Romawi itu contohnya 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, 5 Romawi, 10 Romawi, dan seterusnya. Berdasarkan PUEBI, penulisan angka bilangan itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di sini saya akan menjelaskan 3 cara penulisan angka bilangan berdasarkan PUEBI. Yang pertama, jika angka tersebut dapat dinyatakan dengan 1-2 kata, maka ditulis dalam huruf, kecuali jika dipakai berurutan atau seperti perincian. 3, di dalam kalimat ini dituliskan dalam huruf karena terdiri dari 1 kata. Kemudian contoh kedua, berikut langkah-langkah cuci tangan WHO. 1, 2, 3, dan seterusnya itu ditulis dalam bentuk angka karena merupakan perincian dan dipakai berurutan. Cara yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Apabila bilangan pada awal kalimat tersebut tidak dapat dinyatakan dengan 1-2 kata, maka susunan kalimatnya diubah. Contoh yang pertama, 3 pemenang sayembara itu diundang oleh panitia ke Jakarta. 3 di dalam kalimat ini dituliskan dalam huruf karena yang pertama letaknya di awal kalimat, yang kedua terdiri dari 1 kata. Contoh yang kedua, 125 pemenang sayembara itu diundang oleh panitia ke Jakarta. Pada kalimat ini penulisan angkanya masih kurang tepat karena 125 itu ditulis dalam bentuk angka, padahal letaknya kan di awal kalimat yang seharusnya ditulis dengan huruf. Kemudian apabila memang 125 itu tidak bisa dinyatakan dalam huruf karena lebih dari 2 kata, kalimat tersebut harus diubah menjadi panitia mengundang 125 pemenang sayembara ke Jakarta. 125 pada kalimat ini dituliskan dalam bentuk angka karena 125 jika dinyatakan dalam huruf maka terdiri dari lebih dari 2 kata. Kemudian cara yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian huruf dan sebagian angka supaya lebih mudah dibaca. Contohnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. 250 juta ini sebagian ditulis dengan angka dan sebagian ditulis dengan huruf. 250 ditulis sebagai angka karena terdiri lebih dari 2 kata jika dinyatakan dalam huruf.
Juta itu dinyatakan dalam huruf karena apabila dinyatakan dengan angka itu terlalu banyak nolnya dan juga agar mudah dibaca. Yang keempat adalah angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi dan waktu, serta nilai uang. Contohnya ada 10 liter, 2 hektar are, 0,2 kilometer, 500.000 rupiah, serta 2 tahun. Yang kelima, angka dipakai untuk menomori alamat seperti jalan, rumah, apartemen, ataupun kamar. Contohnya, Gedung Samudra, lantai 2, ruang 201, Jalan Mesir Ilir nomor 15, Hotel Mahameru, kamar 131. Yang keenam sekaligus yang terakhir, angka dipakai untuk menomori bagian karangan atau ayat kitab suci. Contohnya, bab 10 pasal 5 halaman 252, surah Yasin ayat 9, Markus surat ke-16 ayat 15-16. Menurut Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, penulisan lambang bilangan dapat ditulis dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu penulisan bilangan dengan huruf, yaitu jika bilangan tersebut merupakan bilangan yang utuh, contohnya yaitu 12 dalam kurung 12 ditulis dengan angka. Jika bilangan tersebut merupakan bilangan pecahan, contohnya misalnya setengah atau 1/2 dalam kurung 1/2 ditulis dengan angka. Lalu yang kedua yaitu penulisan bilangan tingkat. Contohnya abad ke-20, 20 ditulis dengan angka. Yang ketiga yaitu penulisan angka diberi akhiran an. Contohnya 5 lembar uang 1000-an diberi akhiran an. Poin selanjutnya adalah poin keempat, yaitu penulisan bilangan dengan angka dan huruf yang ditulis sekaligus yang dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Contohnya adalah pasal 23 ayat 2, di mana pasal ditulis dengan huruf, 23 ditulis dengan angka, ayat ditulis dengan huruf, dan 2 ditulis dengan angka. Poin kelima adalah penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf. Contohnya adalah Rp 5,000,000 yang diikuti dengan huruf, yaitu 5 juta rupiah. Dan poin terakhir, poin keenam adalah bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Contohnya adalah Kelapa 2 dan Raja 4. Baik, di sini saya akan menyimpulkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Yang pertama adalah penulisan angka dan lambang bilangan. Angka sendiri memiliki pengertian yaitu sebagai tanda atau lambang yang digunakan sebagai pengganti bilangan dan juga nomor. Lambang bilangan sendiri terbagi menjadi 2, yaitu angka Romawi dan juga angka Arab. Masalah kapan kita menuliskan lambang bilangan dalam bentuk huruf, kapan kita menuliskan lambang bilangan dalam bentuk angka, telah dibahas oleh teman saya. Saya akan memberikan salah satu contohnya, yaitu penulisan lambang bilangan yang terdiri dari satu kata atau 2 suku kata, maka harus dituliskan dalam bentuk huruf. Contohnya adalah lambang bilangan 12, 10, 100, 50. Maka mereka harus dituliskan dalam bentuk huruf. Yang kedua adalah lambang bilangan yang terdiri dari 3 suku kata atau lebih. Maka penulisannya harus dituliskan dalam bentuk angka. Contohnya adalah 25, 301, dan juga 225. Maka penulisannya harus dituliskan dalam bentuk angka. Lalu yang kedua adalah akronim dan singkatan. Akronim dan singkatan memiliki persamaan, yaitu merupakan bentuk pendek dari suatu kata. Sedangkan perbedaan dari akronim dan singkatan terletak dari cara kita melafalkannya. Kalau singkatan kita melafalkannya huruf demi huruf, sedangkan akronim kita melafalkannya per suku kata. Contoh dari singkatan adalah UGM, MPR, DPR, UI, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh dari akronim adalah Balita, IPTEK, Unila, Unhas, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.